Bab 532. Kakak senior Ruby mengintip. Saat hari sudah gelap dan lampu jalan belum menyala, Lilia Ruby mengendarai sepeda dan mengambil jalan pintas kembali ke kampus. Jalan pintas ini harus melewati beberapa rumah tua yang sedang menunggu untuk dihancurkan. Jika normal, itu akan sedikit lebih lambat. Pada malam hari, ketika cahaya tidak terlihat sama sekali, Lilia Ruby tidak akan berani bersepeda melalui lorong-lorong ini sendirian lagi. Tapi sekarang, dia sedang terburu-buru untuk pulang dan memasak untuk Kenzie, jadi dia memilih jalan pintas ini. Ketika dia sedang mengendarai sepedanya melalui pertigaan jalan, dia melihat beberapa kendaraan off-road hitam besar diparkir di sisi jalan di depan. Di depan pintu kendaraan off-road, beberapa pria sedang merokok dan mengobrol. Lilia Ruby tidak dapat melihat dengan jelas apakah pria berwajah putih berjas itu adalah Kenzie, jadi dia menginjak beberapa ayuhan kaki, mempercepat kecepatan, dan melaju langsung ke pria itu. "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini?" Beberapa pengawal berjas hitam melihat seorang wanita cantik mengendarai sepeda dan bergegas mendekat. Mereka membuang puntung rokok mereka dan melangkah maju untuk melindungi Tuan Muda Ricky Harimurti di depan. Pengawal itu bergerak cepat, dan Lilia Ruby hampir bertabrakan, jadi dia hanya bisa mengerem dengan cepat, dan kemudian berkata dengan wajah memerah, "Maaf, kamu." Saat dia berbicara, dia melirik pria di belakang mereka. Astaga, pada pandangan pertama, Lilia Ruby hampir mengira itu adalah Kenzie. Karena pria itu sangat mirip dengan Kenzie, jika bukan karena dia mengenakan setelan kasual yang mewah, jika dia tidak merokok cerutu, jika bukan karena dia mengenakan jam tangan emas di pergelangan tangannya, dan gaya rambutnya tidak persis sama dengan Kenzie, Lilia Ruby hendak memanggil nama Kenzie. "Hehe, ternyata wanita cantik, kalian harus sopan padanya." Ricky Harimurti juga bisa melihat penampilan Lilia Ruby dengan jelas saat ini. Wajahnya yang sangat menawan, rok putih yang seksi dan modis, payudara yang sedikit melorot karena dia mencondongkan tubuh ke depan saat mengendarai sepeda, dan sepasang sepatu kets. Kaki panjang, seputih salju dan menarik, hanya meliriknya sebentar, Ricky Harimurti terpesona dan diam-diam tergerak. "Hehe, cantik, bagaimana menurutmu? Kamu tiba-tiba muncul di depan mataku, apakah aku ditakdirkan untuk bertemu denganmu dari ribuan mil jauhnya?" Ricky Harimurti menunjukkan senyum yang arogan, dan berjalan ke tempat Lilia Ruby dengan cara yang sok. Di depannya, seolah menjemput gadis seperti biasa, ada sedikit humor yang disengaja. Lilia Ruby meliriknya beberapa kali lagi, meskipun pria di depannya sangat mirip dengan Kenzie, tetapi dia tidak mengenalinya, dan senyumnya sangat halus, yang membuatnya semakin yakin bahwa dia bukan Kenzie. Jadi Lilia Ruby tersipu dan menundukkan kepalanya, dan berkata, "Maaf, kecepatan motor sedikit lebih cepat barusan, dan itu di luar kendali, saya hampir menabrak Anda." Lilia Ruby tidak menjelaskan kesalahpahaman barusan, dan hanya menutupi dengan kata-kata, "Hehe, tidak masalah sama sekali." "Permisi, siapa namamu? Apakah kamu mengalami kesulitan ketika kamu muncul di sini begitu larut, atau apakah kamu membutuhkan bantuanku?" Ricky Harimurti tersenyum dan terus memandangi wajah, dadanya, dan pinggangnya. Dia berpikir, kecantikan ini sangat beraroma, bahkan jarang di ibu kota. Dilihat dari usianya, diperkirakan dia adalah kakak perempuan yang glamor. Jika Anda bisa mendapatkan wanita muda cantik ini untuk bekerja, itu pasti akan menyenangkan. "Tidak ingin mengganggu kamu, aku tidak punya apa-apa untuk dibantu. Maaf, aku pergi dulu." Lilia Ruby berbalik dan ingin pergi. "Hei." Ricky Harimurti buru-buru menghentikannya dan berkata dengan senyum yang sangat lembut, "Cantik, jangan pergi dulu, tinggalkan pesan WeChat, mari berteman." Ricky Harimurti ingin berkencan dengan saudara perempuan cantik ini. Sayang sekali dia baru saja selesai berbicara, seorang pengawal berjas hitam bergegas mendekat dan berbisik di telinganya, "Tuan, biarkan dia pergi, ini bukan waktunya untuk membuat masalah. Ada berita dari Agatha barusan. Orang itu sudah terkendali, tetapi 3 biksu perempuan terluka parah." "Oh, Kenzie mampu melukai mereka?" Ricky Harimurti menoleh, tampak sangat terkejut. Ahli super dari kuil teratai putih dari sekte Zen Buddhis, karena penasaran, Ricky Harimurti secara khusus meminta pengawalnya untuk mencoba bela diri mereka. Biarawati wanita mungil pun dapat mengalahkan beberapa anak buahnya. Kenzie mampu secara serius melukai 3 biksu wanita di bawah pengepungan, yang mengejutkan Ricky Harimurti. Ricky Harimurti secara tidak sengaja menyebut nama Kenzie. Lilia Ruby melirik mereka dengan aneh setelah mendengarnya. Aksen orang-orang ini tidak lokal, dan dari penampilan mereka, mereka tampaknya bukan orang baik. Apakah mereka mengenal Kenzie? Pengawal yang mengingatkan Ricky Harimurti melirik Lilia Ruby, lalu melambaikan tangannya dengan kasar, "Pergilah, itu bukan urusanmu di sini, jangan ganggu kami."
Lilia Ruby tidak punya pilihan selain pergi. Ricky Harimurti memandangi sosoknya yang mencondongkan tubuh ke depan dan mengayuh sepeda untuk pergi, rok pendek yang penuh dan menarik dengan pinggul, kaki putih panjang itu. Yang membuat Ricky Harimurti menghela nafas dalam hati, diam-diam mengatakan sayang sekali. Saat mengendarai, Lilia Ruby sedang berpikir. Mereka baru saja menyebut Kenzie, dan mereka sepertinya mendiskusikan beberapa hal rahasia dengan cara yang misterius. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Setelah berbelok di tikungan, dia berbalik dari gang lain. Lilia Ruby sangat akrab dengan medan di daerah ini. Dia terhubung sedikit dan perlahan memasuki rumah pembongkaran bobrok. Mengambil keuntungan dari kegelapan, dia bersembunyi di bawah jendela kaca pecah dengan hanya setengah dari kepalanya terbuka, diam-diam mengamati secara diagonal dan berlawanan dengan beberapa orang itu. Tuan, mereka ada di sini. Jas hitam di bagian depan mobil membuang puntung rokoknya dan melihat ke kedalaman gang. Ada beberapa biarawati berbaju hijau bergegas mendekat. Agatha dan biarawati berwajah hitam berjalan berdampingan di depan, datang ke depan, dan memberi hormat. Tuan Muda Harimurti, saya telah menangkap Kenzie dan membuatnya pingsan. Lilia Ruby, yang bersembunyi di kegelapan, dapat melihat dengan jelas. Di belakang mereka berdua, Kenzie tampak terluka dan koma, dengan kepala terkulai. Para biarawati berdiri bersama memapahnya. Hehe, bagus sekali. Aku tahu bahwa dengan bantuan master kamu, bahkan jika Kenzie adalah seekor naga, dia pasti akan berubah menjadi seekor anjing. Wajah Kenzie diangkatnya. Hei, itu benar-benar pusing, kalau tidak, kita akan saling mengenali sebagai saudara, betapa mengharukan pemandangan itu. Ricky Harimurti tertawa dan menepuk wajahnya. Selamat Tuan Muda, akhirnya Anda menangkap momok ini, apakah Anda ingin membunuhnya tanpa ada yang menyadarinya? Seorang pria menyanjung. Kentut, kamu tahu apa yang salah? Apa untungnya membunuhnya? Ricky Harimurti berkata dengan bangga, lebih baik membiarkannya hidup dan memainkannya perlahan-lahan. Di ruang pembongkaran yang gelap, Lilia Ruby bersembunyi di bawah jendela, dia mengintip diam-diam, matanya berkedip dengan cahaya gugup. Bab 533. Bajingan ini akan diberi pelajaran. Pukul 8 malam, di ruang jaga kantor polisi, sambil mengaduk kopi, Yuna Seira menatap layar komputer, merasa sangat bosan. Ada begitu banyak malam setiap bulan, Yuna Seira selalu duduk di ruang jaga untuk bertugas. Tugas semacam ini seperti menjaga telepon dan memantau pengawasan sangat membosankan. Dari yang besar hingga biro, menengah hingga kapten, dan yang kecil untuk petugas polisi, mereka harus bergantian bertugas sesuai jadwal tugas. Selain bosan, Yuna Seira sedikit mudah tersinggung, dan membolak-balik koran, tetapi dia tidak membaca satu kata pun dari isi koran, dan pikirannya mulai mengembara tanpa sadar, memikirkan tentang Kenzie. Sejak Kenzie pergi ke Universitas Wakanda untuk pelatihan tertutup, Yuna Seira belum melihat Kenzie selama beberapa bulan. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah Kenzie, dia bisa sering berkomunikasi dengannya. Aktif di telepon, berbicara sedikit tentang hal-hal di antara keduanya, terutama pertemuan resmi antara orang tua dari kedua belah pihak yang selalu dipikirkan ibu Yuna Seira. Tetapi kemudian, selama 2 atau 3 bulan, Kenzie tidak menelepon, dan dia tidak dapat menemukannya ketika dia pergi ke kampus. Bajingan itu sepertinya mati begitu saja, dan dia tidak tahu di mana dia meninggal. Ini membuat Yuna Seira cemas. Awalnya, setelah festival panen bulan lalu, sesuai dengan janji Kenzie sebelumnya, Kenzie harus bertemu dengan ibu dari Yuna Seira dan Yuna Seira juga mempertemukan dengan orang tua dari kedua belah pihak untuk secara resmi mengkonfirmasi hubungan antara keduanya dan mengobrol kapan keduanya akan bertunangan. Namun sayangnya, Kenzie menghilang begitu tiba-tiba, yang hampir membunuh Yuna Seira. Dari sebelum festival panen, hingga setelah festival panen, dan sampai sekarang lebih dari sebulan kemudian, hampir setiap hari, ibu Yuna Seira akan menelpon dan bertanya, apa yang terjadi antara kamu dan Kenzie, apakah kamu bertengkar? Orang tua dari kedua belah pihak akan bertemu, mengapa Kenzie tiba-tiba menghilang? Bahkan ibu Yuna Seira masih marah di telepon, itu pasti gara-gara kamu. Pasti karena arogansi nona muda Anda, kehilangan kesabaran, berselisih dengan Kenzie, dan merusak pertemuan antara orang tua dari kedua belah pihak. Saya memperingatkan Anda, bahwa Kenzie tidak buruk. Jarang bagi ibu untuk melihat seorang pemuda seperti dia. Jika Anda tidak membujuknya kembali kepadamu, saya akan membenci Anda selamanya. Hampir setiap siang dan malam, Yuna Seira dibombardir oleh telepon dari ibunya. Terkadang dia lembut dan keras, dan terkadang kata-katanya kasar.
Selama ini, Yuna Seira berada di bawah banyak tekanan dan mulai kehilangan kesabarannya. Kenzi tiba-tiba bermain dan menghilang, yang membuat Yuna Seira merasa semakin marah semakin dia memikirkannya, dan merasa sangat sedih di hatinya. Dia bahkan mulai menyesalinya, mengetahui bahwa dia akan membuat hal-hal seperti ini. Dia seharusnya tidak berpura-pura jatuh cinta dengan bajingan tidak dapat dipercaya seperti Kenzi untuk berurusan dengan ibunya. Pada saat ini, telepon berdering, dan di meja di sebelah Yuna Seira, seorang petugas polisi wanita menerima panggilan alarm. Hei, apa yang kamu katakan? Kamu ingin melapor ke polisi, sekelompok biarawati menculik seorang pemuda? Petugas polisi wanita yang bertanggung jawab atas resepsi tersenyum, Nona Ruby, berhenti bercanda. Sebagai polisi, saya harus mengingatkan Anda bahwa jika Anda bercanda di telepon, kami dapat menahan Anda. Polisi wanita itu mengerutkan kening dan berkata lagi, apa? Anda tidak bercanda? Nona Ruby, karena Anda bersikeras melaporkan kasus ini, maka saya akan bertanggung jawab untuk menyimpan catatan. Tetapi saya harus mengingatkan Anda bahwa informasi laporan Anda belum memenuhi standar pengarsipan. Menurut prosedur, kami pertama-tama akan mengirim seseorang untuk memeriksa di lokasi. Petugas polisi wanita menutup telepon dengan ketidakpuasan, dan kemudian membuka keyboard, dan berkata, orang ini hanya sakit. Sekelompok biarawati menculik seorang pria muda, ini laporannya. Orang itu benar-benar sakit parah. Yuna Seira melihatnya di matanya, bangkit dengan secangkir kopi, membungkuk dan bertanya, ada apa? Seorang guru universitas bernama Lilia Ruby mengklaim bahwa seorang pria bernama Kenzi baru saja diculik oleh sekelompok biarawati di dekat Universitas Wakanda. Menurut Anda apa ini? Polisi wanita itu melihat ke layar dan terus menekan enter. Yuna Seira mendengarnya, diam-diam merasa aneh, apakah Kenzi bajingan itu? Dia sedikit bingung, mengapa Kenzi tiba-tiba muncul lagi setelah menghilang begitu lama? Juga, diculik oleh sekelompok biarawati, plot monster macam apa ini? Yuna Seira membuat keputusan tegas dan berkata, kamu tidak perlu memberitahu orang lain, aku akan pergi ke sana untuk memverifikasi informasi. Hei, Nana. Sebelum petugas polisi wanita itu selesai berbicara, Yuna Seira sudah meninggalkan ruang tugas dengan tergesa-gesa. Barat kota, dekat kota universitas, di jalan pegunungan dekat pinggiran kota. Lilia Ruby menginjak sepeda dengan penuh semangat dan mengejar dengan tekun. Meskipun sepeda hitam besar itu telah pergi jauh, dia masih menolak untuk menyerah dan ingin melacaknya sampai akhir. Yuna Seira mengendarai mobil melewati dan melihat seorang wanita cantik mengendarai sepeda di jalan gunung pada malam hari. Yuna Seira mengambil tablet dan meliriknya. Menurut lokasi sinyal ponsel, wanita cantik yang mengendarai sepeda itu, seharusnya korban yang melaporkan kejahatan di ponselnya, guru Universitas Lilia Ruby. Yuna Seira mengemudikan mobil di depan Lilia Ruby, menghentikan Lilia Ruby, lalu turun dari mobil, menunjukkan identitas polisinya, dan berkata, halo, nama saya Yuna Seira. Anda seharusnya Lilia Ruby yang melaporkan? Lilia Ruby mengangguk cepat ya, saya Lilia Ruby yang melaporkan kasus ini. Petugas Yuna, tolong cepat dan kejar Kenzi. Kenzi diculik oleh sekelompok biarawati. Ada beberapa mobil dan beberapa pria tak dikenal, semuanya menuju ke tempat ini. Ayo pergi. Jangan khawatir. Yuna Seira meletakkan tangannya di depan payudaranya yang menonjol dan menatap Lilia Ruby beberapa kali. Dia melihat bahwa guru itu cukup seksi dan menawan, dan wajahnya yang lembut penuh kekaguman karena Kenzi. Dia prihatin dan bertanya, saya ingin tahu beberapa pertanyaan dulu. Pertama-tama, mengapa Anda tahu bahwa nama pria yang diculik itu adalah Kenzi? Apakah Anda mengenalnya? Ya, tentu saja saya tahu. Dia adalah adik laki-laki saya. Lilia Ruby sedikit cemas dan tidak berpikir banyak. Dia hanya ingin petugas polisi wanita di depannya bergegas dan menyelamatkan Kenzi. Yuna Seira terkejut dan menatapnya lagi. Dia sudah lama mengenal Kenzi, dan dia belum pernah mendengar Kenzi juga memiliki saudara perempuan yang cantik dan seksi, dan dia adalah seorang guru universitas. Guru Ruby, bisakah Anda menjelaskan dengan tepat apa hubungan antara Kenzi dan Anda? Sejauh yang saya tahu, tidak ada kakak perempuan dalam struktur keluarga Kenzi. Lilia Ruby sedikit bingung, tetapi dia tidak mengharapkan orang ini untuk datang ke sini. Perwira polisi wanita cantik yang mengetahui situasinya juga sangat mengetahui struktur keluarga Kenzi. Namun, Lilia Ruby tidak terlalu memikirkannya. Diperkirakan petugas polisi wanita itu mungkin telah memeriksa pendaftaran rumah tangga Kenzi sebelum datang, jadi dia berubah pikiran dan berkata, sebenarnya, bukan saudara perempuan yang sebenarnya,
Kenzi biasanya memanggil saya kakak senior Ruby, jadi aku harusnya menjadi saudara perempuannya. Kakak senior. Mata Yuna Seira penuh keraguan, kakak senior dan adik laki-laki. Wajah Lilia Ruby memerah oleh mata interogasinya, dia tidak banyak berpikir itu sama sekali, dia berseru, kenapa kamu bertanya terlalu banyak? Jika kamu bertanya, anggap saja aku sebagai pacarnya, tolong, kejar dia. Yuna Seira langsung kesal setelah mendengar ini, seperti pot cuka asam terbang keluar dari udara tipis dan menuangkannya ke perutnya. Yuna Seira sangat tidak nyaman, kamu adalah pacar Kenzi, jadi siapa aku? Apakah Kenzi sudah memberitahumu bahwa selain mantan istrinya yang masih tinggal bersamanya, dia juga punya pacar seorang polisi wanita? Namanya Yuna Seira, itu aku. Lilia Ruby berkata dengan takjub, Dia tidak menyangka bahwa polisi wanita cantik berkaki panjang di depan dia masih akan memiliki hubungan seperti itu dengan Kenzi. Yuna Seira melihat ke depan jalan dan berkata dengan marah, bajingan itu Kenzi, aku benar-benar harus memberinya pelajaran. Dia tidak menepati janji, menghilang setelah bermain dengan saya, dan sekarang dia masih bermain-main dengan orang lain, dan dia benar-benar mengambil seorang guru wanita di universitas tanpa sepatah kata pun. Saya benar-benar akan memberinya pelajaran.